Udah budget pas-pasan, gak bisa nabung. Ya elah, caranya apa pengen ya? Banget bisa nabung, tapi kalian anak kos dan gak tahu caranya. Tonton terus video ini ya. Kembali lagi di channel kesayangan Anda. Pastikan tonton sampai habis dan nyalahin tombol loncengnya. Dukung terus channel ini agar terus berkembang. Nantikan terus video-video terbaru. Terima kasih. Di video kali ini aku akan ngejelasin tentang cara hemat, tips hemat, dan apa-apa aja yang bisa membuat kita tuh boros ala anak kos. A few moments later. Assalamualaikum semua, welcome back to YouTube channel. Oke guys, di video kali ini aku akan ngejelasin tentang cara berhemat ketika kuliah versi anak ilmu komunikasi. Nah, katanya nih guys, anak ilmu komunikasi itu boros-boros semua. Terus stylenya oke-oke, barang-barangnya mahal-mahal. Ops, ternyata tidak semua seperti itu ya guys. Jadi anak ilmu komunikasi itu nggak semuanya hedon-hedon gayanya, tapi di sini juga diajari tentang bagaimana caranya menghemat uang supaya kita menjadi anak ilmu komunikasi yang sesungguhnya. Nah, karena ilmu komunikasi ini identik dengan media, pasti kita sebagai anak ilmu komunikasi mau nggak mau kita harus mengikuti alur media. Misalnya nih, terkait tripod, tongsis, atau sejenisnya. Nah, kita anak ilmu komunikasi ketika kita masuk di dunia jurnalistik atau konsentrasi jurnalistik di dalam ilmu komunikasi, kita mau nggak mau kita harus ikuti alur media. Salah satunya adalah misal nih, kita punya tongsis. Untuk apa? Untuk mengambil foto yang estetik atau mengambil foto dengan cara yang benar. Cara hemat versi anak ilmu komunikasi. Katanya anak ilmu komunikasi itu boros-boros. Emangnya benar? Emangnya nggak bisa nabung? Di video kali ini, cek cara hemat versi anak ilmu komunikasi. Simak terus ya. Katanya nih, anak ilmu komunikasi itu boros-boros loh guys. Emangnya beneran? Emangnya nggak bisa nabung? Video kali ini, anak ilmu komunikasi akan menjelaskan tentang tips hemat dan trik hemat untuk menjadi anak ilmu komunikasi dan menjadi mahasiswa yang sesungguhnya. Dunia perkosan itu sangatlah unik. Kalau kita tinggal bersama orang tua, mungkin kita bisa minta uang jajan kapan saja. Namun ketika kamu menjadi mahasiswa atau mahasiswi, lalu kamu tinggalnya sendiri alias kos. Nah, bagaimana cara mengatur uang agar hemat dan tetap bisa punya tabungan? Cek terus video ini ya. Buat kamu yang sekarang menjadi mahasiswa atau mahasiswi, anak kosan atau anak rantau, terapkan tips ini ya, supaya kalian bisa nabung dan menjadi mahasiswa yang sesungguhnya dan gak boros. Menjadi anak kos, artinya kamu dituntut untuk belajar mandiri. Kamu yang mengatur segalanya terkait uang, waktu, dan lain-lain. Tapi, bukan berarti ketika kamu menjadi anak kos, kamu bisa bebas main-main, bebas mengeluarkan uang tanpa ada aturan. Kali ini aku akan ngebahas tentang cara hidup hemat anak kos atau mahasiswa atau mahasiswi versi anak ilmu komunikasi. Video ini, tips dan trik ini aku jelasin dan aku buat itu melalui pengalamanku sendiri. Jadi, jika ada yang sama atau ada yang berbeda, silakan komen di bawah, oke? Sebelum kita membahas tentang cara menghemat uang versi anak kos, ada baiknya kita mengetahui beberapa perilaku yang membuat kita sebagai anak kos atau mahasiswa-mahasiswi yang sedang tinggal sendirian. Sebelum kita mengetahui apa aja tips dan trik untuk hidup hemat versi anak kos, kita harus tahu dulu apa nih perilaku yang membuat kita itu hidup boros. Simak terus video ini ya. Perilaku yang pertama adalah belanja bulanan tanpa terencana. Banyak banget nih mahasiswa atau mahasiswi atau anak kos yang rantauan
ketika sudah mendapat uang bulanan, itu langsung belanja foya-foya tanpa memikirkan ke depannya. Misal nih, baru dapat uang bulanan, kita langsung pergi nih ke butik atau pergi tempat belanja yang asik gitu ya, langsung menghabiskan uangnya tanpa mempertimbangkan untuk kedepannya. Kalau lagi banyak uang, pasti kita sering hilap, apalagi wanita. Baru dapat uang bulanan dan itu jumlahnya pas-pasan, tapi kita nggak mikir ke depan. Akhirnya kita nemu toko, ya udah deh beli sebanyak-banyaknya tanpa mikiri ke depannya. Untuk itu, kamu tidak perlu membeli hal-hal yang tidak penting ketika kamu baru mendapatkan uang bulanan. Perilaku yang kedua adalah terlalu sering jajan di luar. Tidak bisa dipungkiri bahwa ketika kamu menjadi anak kos itu nafsu untuk kita bisa jajan di luar itu sangatlah kuat karena banyaknya misal nih kafe, terus ada bioskop atau tempat-tempat yang unik untuk dikunjungi. Akibatnya kita tidak bisa menahan nafsu untuk mengikuti tren tersebut atau kita untuk mengikuti kuliner-kuliner yang lagi tren-trennya. Sulit sekali kita untuk mengatur uang, bahkan kalau kita terus-terusan seperti menonton bioskop, ke kafe, terus-terusan makan di luar tiap hari, kita akan menjadi orang yang paling boros dan gak bisa nabung sama sekali. Jika harus tetap jajan di luar, dan itu karena stok habis, boleh-boleh saja ya, tapi kita harus juga merencanakan dengan budget uang kita. Perilaku yang ketiga adalah jarang di kos alias tidurnya di luar kos. Maksudnya apa? Ketika kita kuliah nih atau kita kerja, nah kita nih ngekos tapi kita jarang balik ke kos, malah kita tidurnya di luar. Misal kita tidurnya di hotel atau di mana-mana gitu ya, bukan di kos. Akibatnya kita akan merasa rugi dong, kita udah ngekos tapi nggak nempatin. Perilaku yang keempat adalah pola hidup yang nggak sehat. Misal nih, kita mahasiswa atau kita ini mahasiswi. Tiap hari kerjaannya cuma makan makanan yang cepat saji, karena kita tidak mampu mengatur uang dan mengatur waktu. Perilaku yang kelima adalah menaruh barang elektronik berlebihan. Misal nih, kamu punya 2 handphone, tapi ketika kamu pergi, yang satu kamu tinggal padahal baterainya itu udah penuh. Yang kedua adalah tetap menghidupkan kipas angin, tapi kita tuh nggak ada di kos gitu. Kan sayang terbuang. Akhirnya kita harus bayar listrik tiap bulan tanpa memakai sama sekali. Itulah beberapa perilaku yang membuat hidup anak kos itu makin boros alias nggak bisa nabung sama sekali guys. Lanjut di video ini kita akan jelasin juga tentang cara memanage keuangan versi anak kos dan versi anak ilmu komunikasi. Stay tune. Yang pertama adalah cara atur keuangan untuk anak kos. Tapi ini bukan hanya untuk anak kos doang loh. Buat kamu yang tinggal bersama orang tua, bisa juga terapin ini ya jika bermanfaat, oke? Tapi sebelumnya jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa komen di bawah jika kalian punya tips dan trik yang lebih worth it untuk kalian sendiri dan punya cara yang beda untuk hemat versi anak kos. Cara atur keuangan untuk anak kos. Hal yang pertama adalah tentukan tujuan keuanganmu. Misal nih, kamu termotivasi sama orang lain untuk membeli iPhone nih. Nah, kamu harus bisa nabung dong dengan cara ya kita harus hemat-hemat gitu. Nah, yang pertama adalah motivasi. Ketika kamu punya motivasi, maka kamu akan lebih semangat untuk menabung atau menyisihkan uang kamu untuk bisa membeli sesuatu yang termotivasi tersebut. Dengan termotivasi, kamu tidak akan sembarangan mengeluarkan uang untuk hal-hal yang tidak penting. Hal yang kedua adalah menabung di awal bulan. Nah, nabung di awal bulan ini nggak harus banyak-banyak. Misal nih 1 juta nggak harus banyak-banyak, tapi yang penting dikit asal konsisten. Misal nih, kamu punya uang 3 juta, kamu tabungnya cuma 100.000 satu bulan, ya udah konsisten aja untuk 100.000 tiap bulan.
Nah, uang tabungan tersebut bisa kamu gunakan untuk hal-hal yang sangat darurat, bukan untuk hal-hal yang tidak penting sama sekali. Yang ketiga adalah tahan diri dari godaan diskon. Nah, buat kalian yang cewek-cewek nih, yang hobinya shopping, terus denger kata diskon langsung deh, ya udah, aku pengen beli nih, pengen banget. Padahal sama sekali itu nggak penting buat diri kalian. Kalau kamu ingin mengatur keuanganmu dengan lebih baik, alangkah baiknya kamu tahan godaan diskon, oke? Yang keempat adalah bandingkan harga barang. Nah, pasti kalian untuk para cewek-cewek nih, atau mahasiswi, kalian pasti udah paham banget bahwa harga itu milihnya pasti yang murah. Kita butuh harga yang murah tapi kualitas tetap harus diperhatikan. Nah, alangkah baiknya kita bisa membandingkan harga. Misal nih, kita mau beli Tupperware, tapi kita itu punya uang 100.000 dan harganya pada umumnya itu 20.000. Akhirnya kita beli yang 40.000. Padahal itu sama aja kualitasnya sama yang harga 20.000. Makanya kita harus lihat dan bandingkan harga dengan kualitasnya. Oke. Hal yang kelima adalah belajar untuk berbisnis. Nah, kita ini udah mahasiswa, kita anak kos, anak rantau, atau kita pekerja yang sedang ngekos. Kita boleh dong untuk ngikut atau belajar berbisnis. Berbisnis tuh nggak harus yang besar langsung kayak aku punya perusahaan Google, atau apa gitu ya. Tapi berbisnis itu bisa dimulai dengan hal-hal yang kecil. Misal nih, kamu jadi reseller parfum atau buka online shop dan jualan apa aja yang itu secara konsisten dan tiap hari. Akhirnya kamu lama-kelamaan punya penghasilan sendiri dan bisa nabung. Atau nggak harus tentang menjual barang atau produk, tapi kamu juga bisa menjual jasa kamu. Misal nih, kamu hobi fotografi atau desain grafis. Nah, kamu bisa menawarkan keahlianmu kepada orang-orang melalui sosial media atau teman ke teman gitu ya. Cara ini lebih efektif untuk kita yang sibuk tapi kita kerja anak kos tapi pengen banget bisa nabung. Itulah cara atur keuangan versi anak kos. Oke guys, gak hanya itu aja, aku punya tips and trick untuk hidup hemat ala anak kos. Langsung saja, ini dia tips and trick hidup hemat ala anak kos. Yang pertama adalah buat anggaran keuangan. Catat semua pengeluaran kamu, pemasukan yang harus dibayar tiap bulan, biaya yang harus dikeluarkan setiap hari, dan lain-lain yang berkaitan dengan anggaran keuanganmu. Ketika kamu tahu berapa anggaran pengeluaran dan pemasukan kamu tiap bulan, dan itu sudah kamu tentukan, kamu pasti juga bisa menabung untuk budget liburan. Karena cara ini juga aku terapin di diri aku sendiri dan akhirnya aku berhasil untuk bisa nabung. Sebaiknya pilih tempat kos yang sudah menyediakan wifi gratis atau kulkas dan hal-hal yang itu harusnya bayar jadi nggak bayar. Yang kedua adalah bawa masakan dengan bekal masak sendiri. Hal yang kedua adalah masak dan bawa bekal sendiri. Rasanya zaman sekarang sudah banyak sekali tempat kos atau kontrakan yang menyediakan dapur dan fasilitas untuk masak. Nah, ini bisa kamu manfaatkan untuk menghemat uang kamu. Kalau kamu belum pintar masak, kamu bisa lihat tutorial di YouTube atau di lain-lain yang bisa membuat kamu itu paham tentang masakan. Untuk menghemat uang kamu, bisa dengan memasak sendiri dengan cara yang efektif. Misal nih, kamu beli beras doang dan masaknya di rumah, dan itu kamu bawa bekal ke kampus. Akhirnya, kamu mengurangi makanan yang cepat saji. Selain kamu berhasil untuk menabung, kamu juga berhasil untuk hidup sehat. Hal yang ketiga adalah cuci dan setrika pakaian sendiri. A few moments later. Hal yang ketiga adalah cuci dan setrika pakaian sendiri. Buat kamu yang anak kos, jangan harus semuanya itu di laundry. Ketika kamu tidak sempat sama sekali dan ada event atau ada acara yang mendesak sehingga kamu tidak bisa mencuci alias kecapean gitu, ya mungkin bisa sesekali, tapi jangan keseringan untuk
laundry. Alangkah baiknya kamu beli sabun sendiri untuk mencuci pakaian kamu sendiri dan punya setrika, dan itu lebih efektif untuk bisa menghemat uang kamu dan pengeluaran kamu tiap bulannya. Keempat adalah bawa uang secukupnya ketika kamu keluar dari kos. Misal nih, kamu anak kuliahan, kamu cuman bawa uang pas, misal untuk ongkos doang atau untuk makan, ya bolehlah dilebihi 5.000 aja atau berapa, tapi jangan banyak-banyak. Karena itu akan memicu kamu untuk membeli sesuatu ketika kamu melihat, dan itu akan membuat kamu makin boros, dan boros. Hal selanjutnya adalah manfaatkan promo. Nah, buat kamu mahasiswa pasti pandai banget mencari promo nih. Atau ada cashback atau gratis ongkir, ya boleh aja kamu belanja sesuatu atau hal yang penting untuk kebutuhan kuliah, kerja gitu ya. Tapi itu harus pandai juga, itu gratis ongkir nggak nih, cashback nggak nih, gitu ya. Keenam adalah biasakan menabung. Ketika kamu punya uang, kamu boleh menabung asal itu konsisten. Seperti yang aku bilang tadi, bahwa kita tuh menabung nggak harus banyak, tapi kita tuh sedikit tapi konsisten. Dan itu akan mempermudah kita ketika dalam keadaan darurat. Hal selanjutnya adalah manfaatkan waktu luang. Nah, buat kamu yang mahasiswa atau mahasiswi, biasanya nih kalau semester awal itu nggak terlalu padat-padat banget, asal kamu itu nggak ikut organisasi terlalu banyak, kamu itu bisa mencoba untuk part-time. Selain kamu mengasah skill untuk di dunia kerja, kamu juga bisa menghasilkan uang untuk nabung. Atau nggak usah deh yang berat-berat. Misal nih, kamu punya kemampuan berpikir yang kritis, atau kamu punya keahlian desain grafis, fotografi, kamu bisa mengerjakan tugas-tugas orang dengan memanfaatkan keahlianmu. Selain dapat mengasah keahlianmu di bidang tersebut, kamu juga bisa mendapatkan uang dan bisa menabung untuk masa depan. Terakhir, khusus mahasiswa ilmu komunikasi atau mahasiswi ilmu komunikasi, dan buat kalian yang kos, kalian bisa coba ikuti beasiswa. Di Indonesia sendiri itu program beasiswa sangatlah banyak khusus mahasiswa dan mahasiswi Indonesia. Jadi, manfaatkan untuk itu. Kita harus mencari infonya. Cara yang tepat untuk mahasiswa dan mahasiswi yang terakhir itu adalah dengan mencari beasiswa. Karena di Indonesia sendiri banyak sekali program beasiswa yang bisa kalian ikuti sebagai mahasiswa dan mahasiswi. Selain kalian difasilitasi untuk belajar di negeri kita ini, kita juga bisa menabung dengan uang tersebut dan bisa mengasah skill kita untuk lebih baik di bidangnya. Oke, itulah cara hemat dan tips dan trik ala anak kos untuk hidup hemat dan hidup sehat. Sampai sini aja videoku kali ini. Jika bermanfaat boleh di-share, dan jika ada cara lain yang bisa membuat kalian itu lebih bisa untuk hidup hemat, silakan komen di bawah dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, sekian video dari aku. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa share jika ini bermanfaat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Dadah.